Selamat datang di channel kami. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini. Di jantung pegunungan, di antara derasnya aliran sungai, hidup seekor makhluk kecil yang mengagumkan. Ia adalah burung dipper. Burung kecil penyelam luar biasa. Kita akan menyusuri kehidupannya, rahasia di balik kemampuannya menyelam, serta perannya dalam ekosistem pegunungan yang jernih dan tak terganggu manusia. Burung dipper, atau dalam bahasa ilmiahnya Ginclus, adalah satu-satunya burung passerine atau burung penyanyi yang bisa menyelam. Ada 5 spesies di dunia ini, tapi semuanya memiliki satu kesamaan: ketangguhan yang luar biasa di lingkungan sungai berbatuan dan berarus deras. Burung mungil ini, dengan kemampuannya yang unik, telah menaklukkan arus deras dan bebatuan sungai-sungai di pegunungan. Pertama, mari kita bahas habitatnya. Burung dipper bukanlah burung biasa. Mereka adalah spesialis sungai, memilih habitat yang jauh dari keramaian manusia. Sungai-sungai berarus deras dengan dasar bebatuan dan air yang jernih menjadi pilihan utama mereka. Bayangkan, air yang begitu deras, namun burung dipper mampu berenang dan menyelam dengan lincah ke dalam air. Kemampuan ini didukung oleh bentuk tubuhnya yang ramping dan kaki yang berselaput. Mereka sering ditemukan di dekat tebing-tebing yang terjal, di mana mereka dapat menemukan tempat bersarang yang aman dari predator. Keberadaan vegetasi di sekitar sungai juga penting. Pohon-pohon dan semak-semak menyediakan tempat bertengger dan perlindungan dari cuaca buruk. Selain itu, vegetasi juga berperan sebagai sumber makanan bagi serangga dan invertebrata air lainnya yang merupakan makanan utama dari burung dipper. Adaptasi fisiologi untuk menyelam. Burung dipper memiliki tingkat hemoglobin yang tinggi. Mereka memiliki kadar hemoglobin yang sangat tinggi dalam darahnya. Hemoglobin meningkat dan mengangkut oksigen tingkat tinggi. Ini memungkinkan mereka menyimpan oksigen dalam jumlah yang besar untuk menyelam dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, burung dipper juga memiliki penutup hidung. Satu katup khusus menutup hidung mereka saat menyelam, mencegah air masuk ke saluran pernapasan. Burung ini juga memiliki otot mata yang kuat. Otot mata mereka sangat berkembang untuk mengontrol bentuk lensa mata. Ini membantu mereka mengatasi kesulitan visual refraksi cahaya di dalam air. Bulu mereka juga kedap air. Bulu burung ini sangat lembut, padat, dan diolesi minyak dari kelenjar pren yang sangat besar. Bulu yang kedap air ini memerangkap banyak gelombang udara, memberi daya apung dan insulasi terhadap suhu dingin air. Bulu ini juga membantu mereka berkamuflase di dalam air. Selain fisiologi, bentuk tubuh dipper juga mendukung gaya hidupnya yang akuatik, sayap yang kuat dan pendek. Sayap mereka pendek dan kuat, ideal untuk mendorong diri mereka di bawah air. Kemampuan menyelam burung dipper merupakan hasil serangkaian adaptasi, fisiologi, dan morfologi yang sangat luar biasa. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya makanan di lingkungan air deras yang menantang, menjadikan mereka contoh yang menarik dari evolusi adaptasi pada burung. Burung ini punya kebiasaan makan dan perilaku yang menarik. Mereka termasuk burung pemakan serangga. Jadi bayangkan, setiap hari mereka berburu berbagai macam serangga kecil untuk mengisi perutnya, mulai dari ulat, jangkrik, hingga belalang. Semua jadi santapan lezat bagi burung dipper. Seringkali kita bisa melihat mereka dengan lincah, terbang dari dahan ke dahan, mencari mangsa yang bersembunyi di balik dedaunan. Selain itu, perilaku mereka juga unik. Burung dipper dikenal sebagai burung yang cukup teritorial. Mereka akan mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan cukup agresif, terutama saat musim kawin tiba. Bayangkan, kicauan mereka yang merdu bisa berubah menjadi suara yang cukup keras dan tajam saat mereka merasa terancam. Mereka juga akan membangun sarang yang rapi dan bersembunyi di antara dedaunan. Musim kawin terjadi biasanya di awal musim semi. Perilaku burung dipper berubah drastis.
mereka menjadi lebih agresif dan vokal. Seringkali terdengar kicauan-kicauan merdu dan nyaring yang berbeda dari biasanya. Kicauan ini berfungsi sebagai panggilan untuk menarik pasangan dan juga sebagai tanda klaim wilayah teritorial. Bayangkan suara-suara merdu ini bergema di sekitar sungai atau aliran air tempat mereka tinggal. Proses mencari pasangan juga tak kalah menarik. Jantan akan menunjukkan kemampuannya yang atraktif dan memukau. Mereka akan menyelam dengan lincah, menari di atas air, dan bahkan menampilkan gerakan-gerakan akrobatik di udara. Ini semua dilakukan untuk memikat hati betina. Betina akan mengamati dengan seksama, memilih jantan yang dianggap kuat dan mampu melindungi mereka serta calon anak-anaknya. Setelah pasangan terbentuk, mereka akan bekerja sama membangun sarang dan memulai ritual perkawinan. Sarang burung diper biasanya terletak di dekat air, tersembunyi dengan aman di celah-celah bebatuan di bawah akar pohon yang menjulur ke sungai. Proses membangun sarang ini membutuhkan kerja keras dan kesabaran dari kedua pasangan. Mereka akan mengumpulkan bahan-bahan seperti ranting, lumut, dan daun-daun kering untuk membuat sarang yang nyaman untuk anak-anak mereka. Setelah sarang selesai, betina akan bertelur dan mengerami telur-telurnya dengan penuh kasih sayang. Pejantan akan berperan penting dalam mencari makanan dan menjaga keamanan sarang dari predator. Setelah telur menetas, kedua induk akan bekerja sama, membesarkan anak-anak mereka hingga siap untuk hidup mandiri. Habitat burung diper semakin menipis dan terancam. Pencemaran sungai akibat limbah industri dan pertanian mengancam sumber makanan mereka. Penebangan hutan di sekitar sungai mengurangi tempat bersarang dan berteduh. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan pembangkitan listrik tenaga air juga mengganggu aliran sungai dan merusak habitat mereka. Perubahan iklim juga menjadi ancaman serius, dengan perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi ketersediaan makanan dan tempat tinggal mereka. Untungnya, berbagai upaya konservasi sedang dilakukan. Organisasi konservasi dan komunitas lokal bekerja sama untuk membersihkan sungai, menanam pohon di sekitar aliran sungai, dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian habitat burung diper. Penelitian tentang populasi dan perilaku burung diper juga sangat penting untuk menentukan strategi konservasi yang efektif. Kita semua memiliki peran penting dalam melindungi burung diper. Hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, dan mendukung program konservasi sudah cukup sangat berarti. Mari kita jaga kelestarian sungai dan hutan agar burung diper dan satwa liar lainnya tetap dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung upaya konservasi dan mendapatkan informasi menarik lainnya tentang alam dan satwa liar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.